Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kuliah daring pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko Pasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun pemateri pertama yaitu Saudari Sergi Lestari. Pemateri kedua adalah saya sendiri dan pemateri ketiga adalah Saudara Nusul Hasbi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sergi Lestari selaku pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang definisi risiko pasar dan profil risiko pasar. Risiko pasar secara global adalah perubahan harga-harga secara global di pasar. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan harga yang disebabkan oleh yang pertama itu risiko suku bunga, yang kedua risiko nilai tukar, yang ketiga itu risiko perubahan harga yang ada di kontrak opsi. Sebagai contoh di mana naik turunnya tingkat suku bunga yang akan mempengaruhi nilai pasar obligasi atau sekuritas sejenisnya. Risiko pasar secara global ditempatkan pada posisi surat berharga dan instrumen derivatif yang saling terkait. Metode perhitungan yang dapat dilakukan dalam risiko pasar yaitu yang pertama metode jatuh tempo dan yang kedua itu metode jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas profil risiko pasar di mana terdapat 4 jenis risiko pasar di mana keempat risiko tersebut tidaklah bersifat mutually eksklusif dan saya akan membahas 2 dari risiko tersebut. Yang pertama itu risiko gejolak suku bunga. Risiko yang terjadi akibat gejolak suku bunga adalah potensi kerugian akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk. Dan yang kedua itu risiko perubahan nilai saham. Risiko perubahan nilai saham ialah risiko di mana terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari price of stocks and share. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai materi profil risiko pasar. Adapun profil risiko pasar yang ketiga yaitu risiko gejolak nilai tukar falas, merupakan risiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberikan pengaruh buruk dari foreign exchange rate terhadap posisi bank. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa risiko ini berkaitan dengan semua jenis exchange rate related product dan posisi long atau short atas produk dan account mata uang falas yang ada pada neraca bank. Contohnya, terjadinya krisis moneter di negara Asia termasuk Indonesia pada awal Juli 1997 yang dipicu karena adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, termasuk juga pada mata uang dolar. Adapun yang keempat yaitu risiko penurunan nilai komoditas, merupakan risiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberikan pengaruh buruk atas commodity price atau komoditas harga terhadap posisi bank yang berkaitan dengan kontrak komoditas. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa risiko ini berkaitan dengan semua jenis commodity related product position atas pada on balance sheet dan setiap derivative commodity position dalam aktivitas off balance sheet bank. Contohnya yaitu kerugian yang ditanggung oleh investment bank yang melakukan trading atas commodity derivative product
sebagai akibat dari volatility atas harga dari suatu komoditi tertentu. Materi selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko. Seiring berkembang pesatnya bank syariah, maka bank syariah akan dihadapkan dengan risiko-risiko usaha sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Salah satunya adalah risiko pasar. Maka bank syariah diharuskan mampu untuk mengidentifikasi risiko-risiko serta menerapkan manajemen risiko. Adapun manajemen risiko pasar yang bisa kita terapkan, yang pertama, komisi dan direksi melakukan pengawasan secara aktif. Yang kedua, membuat kebijakan, prosedur, dan menetapkan limit. Yang ketiga, melakukan identifikasi, memantau, mengukur, dan pengendalian risiko serta manajemen informasi risiko pasar. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Nusul Hasbi untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian risiko inheren untuk risiko pasar dan kualitas penerapan manajemen risiko pasar. Baiklah, langsung saja. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikualifikasikan maupun yang tidak, yang dapat berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Kemudian, risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi alternatif akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga opsion. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Nah, dalam menentukan risiko inheren atas risiko pasar, parameter indikator yang digunakan adalah yang pertama, volume dan komposisi portofolio. Kemudian yang kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Nah, kemudian yang ketiga, strategi dan kebijakan bisnis. Selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen risiko pasar. Nah, penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian tentang kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Nah, penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 aspek yang saling terkait, yaitu yang pertama, tata kelola risiko, kemudian yang kedua, kerangka manajemen risiko, kemudian yang ketiga, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen. Kemudian yang keempat yaitu kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha. Itulah tadi pemaparan materi dari saudara Nusul Hasbi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.